Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pada hari ini Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi pertemuan bisnis matching, yaitu pertemuan bisnis terjadwal yang melibatkan perwakilan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di kabupaten kota dengan calon mitra pembeli, distribusi, supplier, maupun mitra pendanaan dan stakeholder terkait lainnya. Prestasi ini menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, mendukung dan memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Impres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk memprioritaskan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang pertama, Bapak Hayudian Utomo, S1MM dari Dinas Koperindak, yaitu Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri. Silakan Pak. Yang kedua, Pak Sabto Rahmawan dari BPS Provinsi Lampung. Dan yang ketiga, Pak Yan Sopa SEMN dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. SDM kita tingkatkan kapasitasnya, kemudian juga ada mutu dan kemasan, ini ada BIMTEK yang biasa kita lakukan, ada fasilitasi sertifikasi ini, ada SNI, HACCP, Halal, Merek Dagang, dan TKDN. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat nanti bisa juga untuk mengambil fasilitas ini di Dinas Perikanan Lampung. Ada bantuan kemasan, bantuan alat, mesin, dan sebagainya. Kemudian untuk kemitraan atau fasilitasi pamerannya sendiri, Dinas Pendidikan juga melakukan pembentukan beberapa asosiasi atau komunitas UMKM yang sudah kita bentuk. Untuk tahun ini berhasil kita bentuk itu Tapis, Kopi Bubuk, Pengolah Pisang, kemudian Kopi Mokap. Selanjutnya, kalau memang dari KM-KM ada yang berminat untuk menggabungkan diri dengan suatu komunitas apa yang baru, silakan nanti bisa bertemu dengan kami di Dinas Pendidikan untuk kita fasilitasi dalam pembentukan komunitas. Untuk share ekspor kelautan dan perikanan, di sini bisa dilihat bahwa selama 6 tahun terakhir, tapi di tahun 2023 ini masih diturunkan dari Oktober. Jadi pada 6 tahun terakhir ini share nilainya masih berbeda ya. Untuk tahun 2023 ini terjadi di bawah dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 4,86% atau misalnya nilai 187 juta dibagi dengan 3,80 miliar. Melalui metode pemilihan advertising, penggunaan advertising untuk proses pengadaan barang jasa pemerintah bagi UKM atau BKR. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu semuanya, apa itu advertising? Adalah cara pembelian atau belanja secara elektronik melalui platform katalog elektronik atau foto daring. Itu advertising Bapak Ibu semuanya. Tentunya advertising ini lebih mudah Bapak Ibu lakukan, lebih
kita dorong hasil kualitas yang sudah dikurasi layak untuk posting dia di marketplace. Ternyata ada hal yang perlu diperbaiki pada saat para wirausaha ini sudah mulai digital. Yang pertama itu mindsetnya. Kalau mindsetnya masih transaksi secara offline, jualan masih seperti kita nungguin warung, menjajakan seperti itu, akan berbeda dengan transaksi secara online. Kalau misalnya kita berkata, kita bapak dan ibu bisa para pelaku wirausaha ini berjualan secara melalui e-commerce, kita harus tahu waktu transaksi yang paling banyak dilakukan itu jam-jam berapa. Kalau ibu-ibu rumah tangga pasti setelah jam masak siang biasanya. Terus kalau para pekerja jam-jam berapa? Malam biasanya, pas santai setelah makan malam. Setelah makan malam baru bisa buka tuh marketplace pengen belanja. Nah, di sini ternyata beberapa pelaku usaha tadi belum bisa menyesuaikan waktu kerjanya. Nah, berarti sebenarnya Bapak Ibu semua sudah go digital. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkan aplikasi itu untuk berbisnis, untuk memperluas pemasaran dari produk-produk itu. Nah, kemudian jadi program go digital ini BI membuat upaya mempersiapkan umkm go digital dari sisi hilirisasi, kemudian juga hulunya dan juga ekosistemnya yang dibangun. Nah, dari sisi hilirisasi ada e-farming atau digital farming, di mana BI sudah mendorong untuk kegiatan digital farming ini pengembangan usaha di bidang pertanian, yaitu bawang merah. Jadi itu sudah dikembangkan, juga didorong untuk apa? Supaya meningkatkan lagi efisiensi dan efektivitas dalam produksi, dan itu berhasil. Nah, ini panduan mutu ini, ya panduan ibu, apa yang ibu tulis dilaksanakan, apa yang ditulis itu dilaksanakan, apa yang dilaksanakan harus ditulis. Nah, itu standarnya. Jadi nanti kalau udah e-commerce ya, kalau digital sekarang hasilnya bagus, besok bagus, nanti bagus, dan sampai bagus karena punya panduan mutu. Tapi kalau nggak punya panduan mutu, nanti ibunya pindah ke Jakarta, yang nggak baik, anaknya bubar semua, mutunya ganti semua kasih. Tapi kalau kita punya panduan mutu nggak bakal ganti. Nah, itu fungsinya SKP. Itu nggak jauh, mungkin sekitar 500 meter lah mungkin, masuk sedikit. Nah, kita semua terpusat di situ. Untuk registrasi masuk barang kita ada di situ. Dan untuk tadi ada beberapa ibu yang tanya syaratnya gimana. Kurang lebih kalau kita itu karena kita swalayan, kita itu sama seperti Chandra gitu. Jadi perizinannya dari PRT mungkin, dari BPOM atau mungkin dari label halalnya itu biasanya Bapak Ibu kalau yang mau memasukkan silahkan bawa sampelnya saja ke sana, kemudian nanti dengan membawa fotokopi syarat-syaratnya itu, sertifikatnya itu, seperti itu. Untuk produk sebenarnya kalau mau dititip nggak mesti ke Cobucinya, karena kami punya link. Kalau pusatnya Prozermat LPG udah. Kalau udah buka profilnya, nanti di highlight itu ada paling depan tuh review, terus ada lagi 11 promo 11 sama UMKM. Nah, dibuka UMKM-nya. Slide paling terakhir itu ada link registrasinya itu kayak pengen tahu kemasannya seperti apa gitu, udah PIRT apa belum, terus ada label halalnya gitu, atau produk produksinya nih ya. Produk testing. Nah, ini agak sulit nih karena banyak gagal di sini teman-teman UMKM. Jadi produk testing itu
Kita nilai dari segi harga, rasa, sama packagingnya, kemasan. Packaging sih termasuk ini. Aku suka yang kayak gini nih, Cikisa nih, keren. Maksudnya dia kemasannya dia komplit ya, ada gramasinya berapa gitu, terus ada kode produksinya, komposisi, terus sama ini ziplock. Jadi saya harapkan yang hadir di sini usaha pengolahan atau UMKM-nya ya dilaksanakan secara profesional, diikuti semua aturan, diikuti semua persyaratan, kemudian menjaga kualitas ya, menjaga kualitas. Kalau sekali pas diuji itu enak, bagus, tahan lama, dipertahankan terus. Sekarang saya adalah Kepala UPT PMHP Penerapan Mutu Hasil Perikanan. Ini bertugas untuk melakukan pembinaan, pengujian untuk UMKM pengolah ya hasil perikanan. LSH Pro HP itu adalah lembaga sertifikasi produk hasil perikanan. Kebetulan untuk Sumatera hanya UPT PMHP yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan SRI se-Sumatera. Alhamdulillah November ini kami lulus lagi dan menambah ruang lingkup keripik kulit ikan. Nah, kalau ada yang jadi yang keripik kulit ikan kita sudah bisa SRI melalui PTD PMHP.